Oke. Eh, Mana tadi? Nih ya. Jadi faktor-faktor. Nah, ini adalah analisis faktor. Nah, ada dua pendekatan berkaitan dengan analisis faktor itu. Ada yang namanya IFA, ya, exploratory factor analysis, istilahnya exploratory factor analysis. Yang kedua adalah CFA, adalah confirmatory factor analysis. Nah, kalau kemudian IFA ini, nah, IFA ini kan, ini kalau judulnya seperti ini, misalkan faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam pendanaan properti syariah. Berarti kemudian ini belum secara spesifik, belum secara teori yang kuat untuk mengatakan bahwa sudah ditentukan adalah faktor A, B, C. Nah, maka kalau kemudian dengan seperti itu, maka kemudian ini menggunakan exploratory factor analysis. Dan ini biasanya yang umum. Ya. Sementara kalau kemudian confirmatory analysis ini sebenarnya sudah ada faktornya, ya. Sudah ditentukan faktornya, kemudian secara teori dia sudah kuat dan seterusnya. Sehingga kemudian apa? Dia hanya sebatas konfirmasi faktor-faktor analisis. Ya. Faktor analisis sekedar konfirmasi aja. Jadi secara teori dia sudah ada dan seterusnya. Nah ini kemudian jarang. Ya. Secara teori saya juga melihat di jurnal-jurnal ini jarang sekali. Ya. Yang kemudian misalkan sebuah perusahaan kemudian sudah mengkrit atau kemudian menentukan bahwa faktor-faktor dalam hal mempertimbangkan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah. Misalkan begitu. Nah ini jarang sekali. Ya, kalau saya lihat di beberapa jurnal tidak ada. Yang banyak adalah exploratory factor analysis. Ya. Dan ini yang banyak digunakan oleh kakak-kakak kelas Anda. Ya, menggunakan ketimbang kalau ini belum pernah ada. Ya. Sehingga kemudian penggunaan ini juga dalam alat bantu analisisnya juga berbeda. Kalau UFA adalah menggunakan SPSS, kalau CFA itu adalah menggunakan AMOS. AMOS itu apa? Nanti teman-teman bisa cari sendirilah. Nah ini. Ya. Jadi begitu. Jadi sekali lagi adalah exploratory analysis. Misalkan kemudian kita ingin mengetahui orang yang belanja di Abel itu karena faktor apa saja atau karena indikator apa saja. Apakah karena murah, apakah karena tempat, karena pelayanan dan seterusnya. Nah, makanya kemudian kita perlu ekspor dulu. Ya, ekspor dalam artian ya kita kita identifikasi dengan memberikan salah satunya dengan memberikan pertanyaan terbuka dulu terhadap para pelanggan di situ. Ya. Sebelum kita membuat angket dan lain sebagainya. Sebelum kita menentukan indikator dan sebagainya. Nah, secara terbuka. Jadi begitu. Nah, kita akan bahas ini dan kita tidak akan bahas yang CFA ya. Kita akan bahas IFA, exploratory factor analysis. Nah, baik, apa saja kemudian dalam faktor analisisnya? Uji-ujinya itu, ya, uji-ujinya itu satu, ada yang namanya KMO Berkeley Test. Ya. KMO dan Berkeley Test merupakan dua uji kesesuaian data yang harus dilakukan sebelum menginterpretasi hasil data faktor analisis. Jadi, ini adalah syarat awal, syarat utama untuk kemudian melakukan analisis lebih selanjutnya. Jadi kalau kemudian di teman-teman di regresi itu kan ada yang namanya uji normalitas, itu kan sebagai syarat atau screening untuk melanjutkan analisis. Nah, sama dengan kemudian analisis faktor. Maka kemudian ada yang namanya KMO dan Petrus test. Ya. Nah, untuk KMO maka kemudian nanti KMO ada KMO Measure of Sampling Adequacy SMA, di mana nilai yang harus nilai yang mengidentikan proporsi keragaman pada variabel yang dapat dibuat landasan penganalisis. Jika nilai MSA-nya lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan variabel bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut. Jadi nanti ini adalah screening yang pertama ya. Nah, KMO Measure of Sampling. Nah ini screening yang pertama bahwa
nilai MSA-nya itu lebih besar daripada 0,05. Nanti saya akan praktekkan ya. Nah, seperti apa? Nah, maka dapat disimpulkan variabel tersebut dapat bisa dilanjutkan atau kemudian bisa diprediksi. Nah, Bartlett test digunakan untuk menguji apakah variabel yang digunakan tidak saling berkorelasi dan sesuai dengan digandungkan dan yang sesuai untuk digunakan analisis faktor. Jika Bartlett menghasilkan nilai signifikansi, nah ini kalau Bartlett test itu adalah yang kita cari, yang kita inginkan adalah signifikansinya adalah lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan variabel saling berkorelasi dan sesuai dengan menggunakan analisis faktor. Jadi begini teman-teman, kalau kemudian diuji regresi linear berganda itu ada yang kemudian uji normalitas, ada uji multikoliniaritas, ada uji multikoliniaritas itu kan uji untuk mengetahui apakah antar variabel bebas itu terjadi kolerasi. Nah, yang diinginkan atau syaratnya itu adalah tidak boleh berkorelasi kalau di analisis regresi linear berganda, ya kan? Tetapi berbeda dengan analisis faktor ini. Maka kalau dengan analisis faktor ini harus antar variabel atau indikator atau faktor itu harus berkorelasi. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kemudian tadi saya contohkan Amel itu faktor-faktor Amel masuk di perguruan tinggi ada 12, maka ke-12-nya itu semuanya harus berkorelasi. Tetapi kalau analisis regresi linear berganda, maka kemudian itu di 1 sampai 12 itu tidak boleh saling berkorelasi. Nah, itu ya bedanya teman-teman. Nah, oke. Nah, yang kedua ada komunalitis ya. Komunalitis menunjukkan seberapa besar keragaman variabel asal dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Nah, seberapa besar keragaman variabel asal. Variabel asal itu maksudnya tadi yang kemudian diidentifikasi ketemulah 12. Nah, untuk mengetahui itu maka nilai komunalitisnya itu harus lebih di atas dari 0,05. Ya. Harus di atas 0,5. Hal ini berarti faktor yang terbentuk bisa menjelaskan keberagaman variabel-variabel. Ya. Kira-kira biasa menjelaskan antara variabel dengan yang lain. Gitu. Nah, yang ketiga adalah untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat dilihat nilai eigen. Nah, pada tabel total varian explained. Suatu faktor dianggap dapat menghandle variabel asal apabila mempunyai nilai eigen lebih besar dari 1. Jadi total varian ini identifikasi awal dari 12 itu tadi itu nanti akan mengerucut atau terekstrak menjadi berapa. 5 dan seterusnya. Nah, syaratnya itu adalah harus lebih besar daripada 1. Nah, yang selanjutnya adalah komponen matriks. Komponen matriks ini adalah untuk mengetahui isi dari masing-masing faktor. Ya, dapat diketahui dengan melihat nilai beban faktor loading pada komponen matriks. Beban faktor loading menunjukkan besar korelasi antar variabel. Nah, kalau komponen matriks ini hanya dia melihat seberapa besar antar variabel itu kemudian berkorelasi. Sehingga kemudian menjadi nanti terbentuk variabel. Nah, semakin besar nilainya beban faktor variabel tersebut, maka semakin erat hubungannya. Jadi antara faktor 1 dengan faktor 5 ini nilainya tinggi. Nah, semakin tinggi itu sebenarnya adalah semakin baik, semakin erat hubungannya antara variabel tersebut. Jadi sekali lagi ini menunjukkan di komponen matrik itu adalah seperti itu. Ya, semakin erat maka kemudian itu adalah semakin bagus. Nah, yang selanjutnya adalah rotatif komponen matrik. Rotatif komponen matrik ini adalah sebenarnya untuk mengetahui di antara beberapa faktor atau beberapa indikator tersebut itu, misalkan tadi ada 12 nih, punyanya Amel nih. Ada 12, kemudian dari 12 itu
dilihat dari total varian explained-nya itu terjadi terbentuk 5. Nah, kalau 5 itu berarti kan ada pengurangan, bukan pengurangan ya, terekstrak tadi kan mengerucut dari 12 kemudian jadi 5. Nah, kira-kira faktor 1 atau indikator 1 itu masuk ke kelompok yang mana? Apa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, atau kelompok 5? Kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang kemudian dilihatnya dari rotatif komponen matrik. Nah, syarat utamanya itu adalah faktor loadingnya harus lebih besar daripada 0, atau sama dengan 0,5. Nanti kita praktekkan. Oke, baik, saya akan praktekkan ya, apa namanya, berkaitan dengan ini. Jadi, eh, nah ini saya ada data ya, ada data X1 sampai X18. Jadi kalau saya tunjukkan 12, tadi saya ini ada 18. Jadi ada X1 sampai 18. Jadi jumlah item variabel atau faktornya atau indikatornya ini ada 18. Ya. Misalkan ambil faktor apa saja, ambil untuk kemudian kuliah di UTM dulu misalnya. Faktor teman, faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor apa namanya, situasi, faktor pelayanan, faktor promosi, faktor guru, faktor bla 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 dan seterusnya, kemudian diidentifikasi semuanya, ketemulah mungkin 18. Ini contoh saja ya. Nah, ini ya. Jadi ada 30 apa namanya? Ada 33 responden ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian saya buka SPSS. Nah, ini saya sudah masukin ya di SPSS X1, X2 sampai kemudian X18. Ya. Sama persis kayak gini nih. Sama kayak gini. Ini sudah saya copy paste. Jadi seperti ini. Nah, tinggal kemudian kita akan uji. Kita akan uji analisis. Nah, analyze, kemudian tarik ke bawah, dimension reduction. Nah, ini ya, dimension reduction, kemudian faktor. Ini tadi ada awalnya kan di sini nih, ya. 1 sampai 18, kemudian saya pindah ke sini, ya. Terus checklist deskriptif, ya, inisial, KMO ya, kalau memang belum. Kalau belum, nanti kalau teman-teman nyoba kemudian belum tercentang, initial solution centang ya, kemudian KMO and backtest test. Nah, ini dicentang, continue, kemudian ke rotation ya. Biasanya di sini nih, tadi nggak ada ya, kalau kemudian tidak ada, variabelnya dicentang dulu ya. Nah, rotation juga dicentang. Nah, sudah oke. Nah, baru kemudian kita oke. Sederhana sebenarnya, udah selesai. Nah, oke. Saya akan coba kita baca sama-sama apa namanya tadi. Bentar ya. Nah, ini ya KMO. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ini berkaitan dengan KMO. Kita lihat. Oh, bentar. Nah, ini pertama kita lihat KMO-nya dulu. Ya. KMO ya. KMO ya. Merupakan dua uji yang harus dilakukan sebelum interpretasi analisis faktor.
measure of something-nya harus lebih besar daripada 0,05. Kita lihat KMO measure ini ya, teman-teman, kita lihat nih di sini nih. Ya. Measure of sampling adequacy. Nah, harus lebih besar daripada 0,05. Ini. Kita lihat lebih besar nggak? 0,05. Mel, kelihatan Mel? Iya, Bapak. Bentar ya. Oke, Bapak, kelihatan, Bapak. Nah, ini kan udah menunjukkan lebih besar daripada 0,05-nya. Berarti screening yang pertama oke, berarti ini kita tetap jalan. Nah, yang kedua adalah Berkeley testnya harus signifikansinya lebih besar daripada lebih kecil daripada 0,05. Kita lihat nilai signifikansinya. Nah, Berkeley test of specificity ya, signifikansinya ini lebih kecil daripada 0,0, lebih kecil daripada 0,05 ini. Oke. Berarti jadi secara teori bahwa data ini maka kemudian boleh dilanjutkan untuk dilakukan analisa selanjutnya. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua kita lihat komunalitasnya ya. Komunalitasnya adalah menunjukkan seberapa besar keragaman variabel dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Nilai komunalitas yang di atas 0,05, 0,5, hal ini berarti faktor-faktor yang terbentuk bisa menjelaskan keberagaman. Nah, kita lihat nih. Ternyata semuanya nih ya, extraction-nya di atas 0,05. Sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator, keseluruhan variabel, keseluruhan faktor, nah ini istilahnya ya, ini dapat menjelaskan keragaman variabel-variabel asal nantinya. Ya, ini dapat menjelaskan, ya. Gitu ya, dari indikasi-indikasi seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang saya sebut tadi. Nah, ini total varian explained ya. Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat dilihat nilai agent pada total varian explained. Coba kita lihat ini kan total explained nih. Ya kan? Kemudian nilai agentnya. Nah, ini nilai agent values-nya. Ya. Kita lihat satu faktor dianggap dapat menghandle variabel asal apabila mempunyai nilai agent lebih besar daripada 1. Kita lihat dari totalnya ini yang lebih besar daripada 1 ada berapa nih? Ya. Nah, ini kalau kita lihat nih, yang lebih besar daripada 1 ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada berapa? 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Sementara yang di bawah ini adalah lebih kecil daripada 1. Lebih kecil. lebih kecil daripada 1, ya kan? Sehingga kemudian nanti ini bisa dilihat dari sini nih, ya, bahwa dari 18 ini tadi, nanti ini 18 ini akan mengerucut menjadi 5 gitu. Nah, 5 itu seberapa besar sebenarnya? Kumulatifnya berapa persen dari total 18? 5 ini kemudian kalau kita lihat ini kumulatifnya, ini sudah mencakup 81%. Nah, untuk bisa menjelaskan faktor-faktor yang akan terbentuk itu nanti. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Ya, oke. Kita lanjut. Berarti kan kita tadi sudah ada 5 ya. Oke, kita lihat komponen matrik. Nah, komponen matrik ini adalah sebenarnya untuk mengetahui seberapa besar hubungan antar variabel. Jadi begini nih, kalau kita cara bacanya itu begini nih teman-teman. X1 nih, X1
tadi kan sudah dijelaskan ini bentuknya 5 ini ya. Ini kan jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini kan kemudian sudah lebih diperjelas lagi adalah jadi 5 kotak ya, jadi 5 kotak. X1 itu sebenarnya berhubungan atau kemudian berkorelasi dengan variabel yang mana, misalkan kalau kita lihat ini. Yang paling bagus itu dengan variabel 2. Dengan kelompok 2, sorry. Dengan kelompok 2. Apakah X1 nanti masuk ke kelompok 2? Belum tentu. Cuman kita akan hanya melihat di sini daripada nilai-nilai yang paling besar. Ya. Misalkan X2 nanti ini akan menjadi kelompok, akan berhubungan, berkorelasi sangat bagus itu adalah dengan kelompok 1. Nah, kelompok 1, kelompok 5, dan seterusnya cara membacanya seperti itu. Nah, ini adalah di komponen matrik. Nah, yang kelima itu adalah rotatif komponen matrik. Rotatif komponen matrik itu adalah lebih diperjelas, kemudian dari 18 itu dia masuk grup mana atau masuk kelompok mana. Nah, kalau kita lihat rotatif komponen matrik, ya, kita bisa lihat. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita akan melihat daripada nilainya yang paling besar. Contoh, X1, ya, kita lihat nilai paling besar yang mana? Adalah di komponen 3. Ya, berarti dia dimasuk kelompok ketiga. X1 dimasuk kelompok X3. Jadi kita bikin kolom misalkan ya, nanti kelompok kan begini nih ke Allah. Jadi saya contohkan dulu, misalkan ya, kelompok atau kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi begini nih caranya. Anggota Jadi kalau sederhananya saya bikinkan begini. Kelompok 1 misalkan begini nih. Nah, jadi kita lihat misalkan ini ya, X1 ini berada di kelompok mana? Kita lihat angka yang terbesar. Kelompok 3. Berarti kita tulis misalkan di sini. Berarti di sini adalah anggotanya adalah X1. Mana lagi? Kita lihat misalkan X2. X2 dia masuk kelompok mana? Kelompok 2. Ya, X2 berada di kelompok 2. Ini paling besar di antara yang lain ya. 0,841. Ya. Di sini X2. Nah, kita lihat X3 ada di kelompok mana nih? Kita lihat di kelompok 5. Berarti X3 ada di kelompok 5. Terus X4 ada di kelompok mana nih? Ada di kelompok 3. Berarti di sini adalah tambah lagi X4. X5 ada di kelompok berapa? Ada di kelompok 1. Berarti di sini adalah X5. Terus kemudian X6 ada di kelompok mana nih? Ada di kelompok 2. X6. Nah, seperti itu. X7 ada di kelompok mana? Ada di kelompok 2 juga. Ya. 7 ada di kelompok 2. Nih kita lihat paling besar kan ini nih. Ya. X8 ada di kelompok 1 nih ya. Nih ya. Kelompok X1, X8. X9 ada di kelompok mana? Ada di kelompok 5 ini. Ya, X9 ada di kelompok 5. X9
Nah, X10 kita lihat ada di kelompok 3. Nih, benar ya? Kelompok 3. X10. Nah, X11 ada di kelompok 1, 0,95. X11. X12 ada di kelompok 3. Ini ya. X12. X13 di kelompok 1. Nih. Kelompok 1. X13. X14 ada di kelompok 4. Nih ya. X14 ada di kelompok 4. X15 kita lihat ada di kelompok X2. X berapa tadi nih? 15 ya. X15. X berapa tadi? Benar ya? X kelompok 2. Oh iya benar ini. X16 kita lihat ada di kelompok 4. Nih. X16. X17 ada di kelompok 4 juga ini. Paling besar. X17. Nah, yang terakhir X18 ada di kelompok 5. Nah, inilah teman-teman sekalian sebagai gambaran bahwa dari 18 indikator atau 18 variabel atau 18 faktor, ya ini istilah-istilahnya yang kemudian kalau saya bisa menyebutnya faktor saja. Jadi kalau kemudian ini disebut dengan variabel, identiknya dengan ada independent variable, dependent variable dan seterusnya, padahal kan tidak ke sana. Nah, dari 18 ini kemudian mengerucut, terekstrak, setelah diekstrak menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 ada berapa ini? Kelompok 1 terdiri dari 3 indikator. Kelompok 2 ada 4 indikator. Kelompok ketiga ada 5 indikator. Kelompok 4 ada 3 indikator. Kelompok 5 ada indikator. Nah, setelah itu ya udah selesai. Nah, ini abaikan saja, ini tidak diperlukan sebenarnya untuk dalam analisis. Nah, sehingga kemudian apa? Jadi faktor-faktor tadi kemudian menjadi bentuk jadi sebesar ini tadi. Ya. Tinggal kemudian ini berapa persen? Kalau kita lihat misalkan teman-teman faktor 1 ada berapa persen nih? Ya, kalau kita lihat ada 20%, 22%. Nah, kelompok 1 ini cukup besar 22% ya. Nah, tinggal kemudian lihat di mana di situ. Ya, perannya yang paling besar antara kelompok itu adalah ya kelompok 1. Sekalipun hanya terdiri daripada 3 indikator atau faktor ini yang secara totalitas itu kemudian 80% daripada yang 100 itu tadi. Nah, untuk selanjutnya tinggal kemudian kita pemberian nama. Pemberian nama itu gimana maksudnya, Pak? Ini misalkan kalau tadi saya contohkan X1 itu adalah faktor amil untuk kuliah di perguruan tinggi, faktor orang tua, faktor anak, terserah. Nah, terkait dengan pengelompokan ini itu adalah hak prerogatif daripada peneliti dalam pemberian nama tersebut. Apakah mengambilkan nama dengan yang paling terbesar atau tidak? Nah, biasanya umumnya anak-anak kemudian mengambil namanya yang paling terbesar. Misalkan begini nih,
X5. X5 itu berapa ini? X5 7, 0,7 kan? X8 0,6. X11 0,79. Ini ada. Berarti teman-teman biasanya penamaan ini dinamakan dengan indikator yang 5 ini. Ya, apa namanya? Kalau dia kemudian faktor ekonomi, ya dinamai adalah kelompok satu, itu adalah faktor barunya faktor ekonomi. Begitupun yang lainnya. Tinggal kemudian secara teknis nanti dilihat di ini. Apakah kemudian harus begitu? Tidak. Ya, tergantung kemudian dari, sekali lagi, itu adalah hak prerogatif daripada peneliti untuk melakukan penamaan tersebut. Mungkin itu dari saya. Silakan bertanya dulu. Silakan Min, tanya dulu Min. Atau bingung yang mau ditanyain yang mana ya? Halo? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang bertanya nih. Izin bertanya, Bapak. Silakan, Saudatul Maghfiro. Ya, terima kasih. Jadi kan ini dijelaskan untuk mengetahui faktor-faktor gitu ya, Bapak. Iya. Ya, nah yang ingin saya tanyakan, kan tadi ada 5 step. Apakah ke 5 step tersebut harus dilakukan sampai tuntas atau memang terserah keinginan kita itu, Bapak? Oke. Mungkin yang dimaksud Saudatul Maghfiro Saudatul Maghfiro ini kan ya, step-step KMO. Jadi mungkin sesuai dengan ini ya. Apakah ini harus dilakukan, ini kan ada 5 nih ya, apakah kemudian harus dilakukan tahapan-tahapan ini? Ya. Nah, jadi saya jawab Maghfiro, iya, ini harus dilakukan. Yang pertama adalah kemudian ini tadi uji KMO and battles. Jadi kalau kemudian misal nih, contoh nih misalnya, kalau kemudian ini MSA-nya lebih kecil daripada 0,05, ini hasilnya ini nih tadi, ini, maka semestinya ini tidak boleh dilanjutkan. Nih. Tinggal kemudian ada hal-hal yang perlu yang kemudian dibuang. Ya. Kalau misalkan teman-teman nanti kan kita ketemu nih misalkan ya, di antara kemudian ini ternyata lebih kecil daripada 0,05 atau ini kemudian tidak signifikan, maka kemudian ini tidak boleh dilanjutkan, mestinya kemudian harus dilakukan lagi atau kemudian dibuang beberapa faktor atau faktor yang lainnya. Nah, bagaimana caranya Pak membuangnya? Membuangnya satu dengan cara adalah yang pertama kita lihat di extraction-nya ini. Pada umumnya nanti kalau kemudian ini 0, lebih kecil daripada 0,05, maka extraction-nya ini juga kemudian lebih kecil daripada 0,05. Ada. Misalkan ketemunya adalah X10 0,4 misalkan 0,4. Ini kan lebih kecil daripada 0. Maka inilah sebenarnya yang kemudian membuat kemudian ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, yang 10 tadi itu kemudian kita buang. Caranya adalah seperti itu. Atau kemudian tidak signifikan. Nah, nanti kita lihat di sini. Nah, dinilai extraction-nya. Nah, baru kemudian setelah itu maka kemudian dilakukan uji lagi kayak tadi itu. Jadi ya seperti biasa, analyze, kemudian dimension reduction, faktor, dan seterusnya gitu. Jadi dibuang. Jadi misalkan berapa tadi yang kemudian nilai ekstraksinya lebih kecil daripada itu 0,05, maka itulah yang semestinya kemudian dibuang. Begitu Saudatul Maghfiro. Tahapan ini harus dilakukan gitu. Terima kasih.
Ada yang lain bagus pertanyaannya. Allah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, coba saya yang bertanya ya. Sulaiman, dengar suara saya? Man, dengar suara saya, Man? Nggak dengar. Oke, saya pindah ke Lira Eka coba. Lira Eka, dengar suara saya? Nggak dengar juga. Sabar Debi. Siapa nih Sabar Debi ini? Ya, saya Bapak. Siapa namanya kamu? Nuratul Hikmah. Oke. Saya bertanya nih ya sama Sabar Hikmah ya. Apa bedanya analisis faktor dengan analisis regresi? Bedanya bedanya analisis faktor dengan analisis regresi. Ya, perbedaannya apa? Anda jelas? Halo? Kok putus? Dengar tadi suaranya itu, Debbie itu. Apa? Mel. Analisis faktor dengan analisis regresi, nggih Bapak. Ya, apa bedanya? Kalau analisis faktor itu digunain buat mencari faktor-faktor yang berhubungan dengan indikator independen. Gitu Bapak. Itu kalau apa itu? Yang analisis faktornya. Analisis faktornya? Nggih. Terus? Betul nggih Bapak? Terus dulu. Kalau yang mana tadi yang saya screen ya? Sebentar Bapak. Itu saja sih Bapak yang saya tangkap. Kalau yang analisis yang itu saya kurang ini Bapak. Saya nggak nangkep. Saya nggak nyeklin Bapak. Oh. Sambil jaga orang sakit soalnya. Oh, di mana? Di rumah sakit? Enggak, di rumah lagi offline Bapak. Di bangkahan lagi nyari orang sakit. Oh, iya. Siapa yang sakit, Dek? Nah, saya juga baru sembuhin Bapak. Iya, yang Jadi saya orang tadi cuma hanya nyeklin aja Pak, yang nyeklin cuma ini analisis faktor, yang regresi saya nggak nyeklin. Oke. Oke, saya pindah ke Malik Fahad. Malik Fahad ada? Tidak ada juga ini. Allah. Kemana ini anak-anak ini? Safi Samlan. Hadir, Pak. Hadir ya. Ini bukan absen Iya, Safi Pak. Samlan, tapi tanya jawab ini. Iya, Pak. Oke. Tadi dengar apa yang disampaikan oleh siapa tadi? Nurul Hikmah. Saya ada di jalan dari tadi, Pak. Oh, terus? Tidak dengarkan sama sekali pembicaraan saya tadi. Dengar, Pak.
Oh, oke. Coba saya ingin tahu yang didengar Samlan itu apa saja, Jo. Allah. Pak, tadi ya lupa. Lupa. Masih diinget-inget dulu masih ini, Pak. Ya oke, nanti ngacung tangan ya kalau sudah ingat ya. Iya, Pak. Oke. Coach Sina, dengar suara saya? Dengar Bapak. Hmm, Oke. Apa perbedaan antara analisis regresi linier ya, yang sudah kita bahas dengan analisis faktor ini? Tadi kalau nggak salah saya gini Bapak. Kalau analisis faktor itu eh, semakin berkolerasi maka itu semakin bagus seperti itu Bapak. Terus, Kalau yang regresi linier ya Pak. Aduh lupa. Itu semakin ini. Kalau saling tidak berkolerasi itu yang semakin bagus. Intinya kebalikannya kayak gitu Bapak. oh ini kebalikannya. Oke, oke. Ada yang mau melengkapi barangkali tanpa kemudian saya harus tunjuk? Musa, dengar suara saya? Enggak dengar. Musa, Fakih, Malik, Hadir, enggak Bapak. ada. Oh, hadir juga. Oh, bisa dengar suara saya. Oke, Bapak. Apa Putus-putus bedanya? tadi, Bapak. Hmm. Apa bedanya Musa antara regresi linier sederhana, ada regresi linier, analisis regresi linier dengan ini tadi, analisis faktor? Allah. Kalau regresi analisis regresi itu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain, Bapak. Terus, Kalau yang analisis faktornya sendiri itu eh, analisis yang ketergantungan dari independensi antara variabel, gitu, Bapak. itu Sepenanggapan saya, itu yang hasil analisis browsing. faktor. Itu hasil browsing ya kamu ya. Apa, Bapak? Hasil browsing tadi. Enggak, Bapak. Tadi yang analisis faktor sudah saya screenshot. Hmm. Oke. Ada yang lain? Oke, jadi saya tambahi ya. Apa bedanya antara analisis regresi linear dengan regresi dengan analisis faktor. Jadi seperti disampaikan Musa tadi itu kalau analisis regresi adalah mencari hubungan antar variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Sehingga kemudian muncullah istilah independent variable, dependent variable. Nah gitu, itu mencari hubungan kedua daripada variabel itu. Nah, tetapi kalau analisis faktor tidak, tetapi kemudian adalah mencari, mengekstrak dari beberapa variabel, atau bahasanya yang lebih populer bukan variabel sih sebenarnya, faktor. Makanya kemudian disebut dengan analisis faktor. Ya, faktor-faktor itu kemudian mencari kesamaan, keragaman di antara beberapa faktor tersebut sehingga kemudian nanti melahirkan faktor baru, atau melahirkan faktor kalau kemudian disebut dengan indikator. Nah, itu adalah sehingga kemudian tidak ada yang namanya independent variable, dependent variable, tidak ada. Ya. Kemarin itu ada kakak kelasnya kemudian ditanya, kamu pakai analisis faktor mana independent variabelnya? Dependent variabelnya mana? Bingung, nggak tahu.
Nah, analisis faktor itu tidak ada variabel bebas maupun variabel terikat, tidak ada. Yang ada adalah faktor. Ya. Walaupun juga kemudian, tapi jarang sekali kemudian menyebut variabel. Yang ada itu yang sering kemudian digunakan adalah faktor atau indikator. Ya. Jadi bahasanya itu adalah faktor-faktor yang melahirkan faktor baru. Jadi faktor-faktor yang 18 tadi itu kemudian melahirkan faktor baru yang 5 tadi. Nah, itu tadi. Atau kemudian yang 18 itu disebut dengan bukan faktor, tapi adalah indikator. Indikator-indikator itu kemudian melahirkan faktor. Faktornya apa? Yang 5 tadi itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini sehingga kemudian ketika kemudian menyusun pertanyaan, pernyataan nanti di angket itu juga berbeda. Nah, itu oke. Mungkin ada udah jam 12 lewat. Ini saya ada kelas lain habis ini mungkin. Ada pertanyaan? Pertanyaan lagi? Mohon maaf Bapak, tadi saya masih sholat dan di jalan juga. Oh. Oh, masih di jalan ya. Oh, sholatnya di jalan kamu ya? Saya cuma nangkep sedikit tadi Bapak, dari Bapak yang screen layar itu saya nangkep sedikit Pak. Nggak semuanya nangkep, soalnya kan agak susah Pak. Gimana? Nggak jelas? Saya cuma nangkep sedikit tadi Pak yang dijelasin Bapak waktu screen layar. Itu saya cuma nangkep sedikit Bapak. Soalnya kan saya lagi perjalanan juga, terus susah sinyal Pak. Oh, iya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Bapak. Silakan, Pak Salongi. Ya mungkin sedikit aja Pak. Tadi kan Banyak nggak apa-apa. untuk analisis faktor sama regresi linear ini kan berarti yang analisis faktor itu kan tidak terikat Pak ya. Maksudnya nggak ada variabel yang independen atau dependen kayak gitu kan Pak. Yang saya tangkap. Terus jadi kan tadi kan terakhir bilang kalau misalnya pertanyaan yang nanti diajukan itu juga berbeda. Nah itu pertanyaan yang gimana gitu loh Pak maksudnya. Oke, bentar ya. Pertanyaan yang gimana maksudnya yang ditanyakan Pak Salongi itu? Nah, contohnya ini. Kan ini ya. Pertanyaannya ini. Faktor apa saja? Oke, gini aja. Faktor apa saja yang dipertimbangkan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah? Misalkan kemudian kita tulis satu adalah faktornya adalah satu faktor syariah. Kan gini ya. Nah, pertanyaannya adalah kemudian jadi begini. Faktor syariah. Saya menggunakan jasa perbankan syariah. Saya menggunakan jasa perbankan syariah karena saya misalkan Muslim. Nah, misalkan contoh indikator syariah misalkan kemudian agama bla 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 bla. Ini contoh ya misalkan ya. Nah, faktor yang pertama setelah hasil diidentifikasi oleh Pak Salongi misalkan faktor apa saja yang pertimbangan masyarakat menggunakan jasa perbankan. Kan ada faktor syariah. Syariah yang dimaksud di sini adalah mungkin agama, terus kemudian akad-akadnya. Jadi kemudian kita tulisnya adalah saya menggunakan jasa perbankan syariah karena saya seorang muslim, karena mungkin seorang agama. Tinggal kemudian dijawab yes, setuju, tidak setuju, dan seterusnya.
misalkan dengan pakai skala Likert. Tetapi kalau kemudian regresi, nah, kita tulis di sini misalkan, coba saya bikin anu baru ya. Ini sebenarnya ini kan berkaitan dengan materi pembuatan angket ya. Ini analisis faktor. Saya tulis yang regresi. Pengaruh nah, misalkan begini nih. Pengaruh syariah atau kemudian saya rubah ini, faktor syariah marketing. Marketing itu ilahiyah, ada ilahiyah dan seterusnya. Nah, jadi jelas ini misalkan karena saya seorang muslim misalkan dan seterusnya. Nah, ini analisis faktor, yang ini adalah apa namanya? Analisis regresi. Jelas ini adalah independent variable. Ini adalah dependent variable. Nah, ini kan ada mirip nih sama ini misalkan. Ini pengaruh syariah marketing, ini faktor syariah marketing. Nah, dalam pembuatan angketnya adalah berbeda ya. Misalkan ini syariah marketing. Misalkan saya kasih contoh, ini kalau menggunakan jasa perbankan syariah dalam pemasarannya menggunakan pendekatan ilahiyah. Contoh ini ya. Jadi ini kalau ini perbankan syariah dalam pemasarannya ya, dalam pemasarannya membutuhkan pendekatan ilahiyah. Ilahiyah yang dimaksudnya di sini dalam syariah
marketing, ya, perbankan itu adalah tidak, misalkan obat, kalau berbicara tentang obat, minum obat ini pasti sembuh, kan gitu ya. Tetapi kemudian minum obat ini adalah minum obat insya Allah sembuh. Itu akan ada pendekatan-pendekatan ilahiyah. Jadi tidak serta-merta kemudian pure promosi. Apakah ini kemudian merujuk kemudian menjadi nasabah seperti ini? Kan belum tentu, tidak. Ya. Tetapi kalau ini harus langsung spesifik, saya menggunakan jasa ini karena saya seorang Muslim, karena saya beragama Islam misalkan. Nah, ini yang kemudian saya sebut itu kemudian berbeda. Ya. Walaupun kemudian sama-sama ini adalah faktor syariah marketing, ini syariah marketing sebagai variabel independen terhadap jadi syariah marketing ini merujuk apa yang dilakukan oleh itu tadi, oleh perbankan syariah itu tadi. Sehingga kemudian nanti itu berbeda dengan yang ini. Gitu Pak Salongi. Paham ya maksudnya? Kalau Enggak, Bapak. silakan mau, kalau belum puas enggak apa-apa, silakan. Berarti ini buat nyusun angket di awal itu, Pak ya? Oh iya. Makanya mungkin nanti entah besok atau kapan kita belajar pembuatan angket. Ya. Jadi saya sudah bilang ke Amil, kita belajar walaupun di Selabi kan nggak ada itu, saya sudah. Nah, tapi enggak apa-apa, kita coba belajar pembuatan angket. Bagaimana caranya membuat angket ya. Walaupun kemudian tidak 100% benar atau sesuai, tapi kemudian ada teorinya. Ada yang kemudian tidak ngawur lah dalam hal pembuatan angket. Gitu. Jadi kan kalau sekali lagi, kalau ini kan kenapa bunyinya seperti ini? Karena nanti di ini kan juga dibuat indikator lagi, dibuat untuk angket lagi di sini. Minat menjadi nasabah ini akan dibuat seperti itu. Nah, gitu. Tetapi kalau ini berbeda kan, ya, karena pure langsung. Tidak ada kemudian independen variabel maupun dependen variabel kalau analisis faktor. Tapi kalau ini kan ada. Gitu, Arah. Bagus pertanyaannya. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya absen aja ya. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama, Arah. Oke, saya absen dulu ya. Silakan dinyalain ya, anunya ya. Apa namanya? Kameranya. Nurdiana, ada ya? Sambil jalan-jalan kamu, Le. Kuliah, Le. Musa tadi Mas. Jadi ya. Nurul Jannah ada enggak? Enggak ada. Saudatul Jannah enggak ada juga. Ada ya. Aisyah. Hadiro Bapak. Zuhratul Kamilia. Enggak ada. Arbaatin Rosyana. Hadiro Bapak. Kok ketawanya, kok kameranya enggak keluar, ketawanya yang keluar ini. Mana Arbaatin? Itu Pak, maaf suaranya Mbak tadi. Kameranya mana?
Nurul Afifah, Hadirah, Pak. mana kameranya Afifah? Ada ya. Kosina, Hadirah, Pak. Lira Eka, Hadirah, Pak. Zaratul Kamelia hadir, Bapak. mana kameranya? Zaratul Kamilia, Hadirah, Bapak. Bella Sabella, Hadirah, Bapak. Ayunina, Mil, Hadirah Bapak. Siti Rohmawati, Hadirah, Bapak. Maria Ulfa, Hadirah, Bapak. Naili Rohmatin, Hadirah, Bapak. Saudatul Maghfirah, Sauda, Hadirah Bapak. Ahmad Nur, Hadir Bapak. Eni, Hadir, Ada ya. Bapak. Sulaiman Fakih, Hadir, Pak. Ali Widad, Widad nggak ada ya? Rapat. Tadi Ali Widat gabung, Bapak. Ikromol, Hadir, Bapak. Fahrizal, Hadir, Bapak. Maratus Solekah, Hadirah, Bapak. Yuliati, Hadirah, Bapak. Mila Santika, Mila Santika ada? Anis Fitria, Hadirah, Bapak. Dianita Kamila Putri, nggak ada. Musrifah, Hadirah, Bapak. mana kameranya? Ummi Hafizah, nggak ada nih Ummi ya. Hadirah, Bapak. Mohon maaf, jaringannya sedikit. Anis Lydia Putri, Miss, tidak ada ya. Diki Salam, Hadir, Pak. oke. Imamatus Solekah, Solehah, Hadirah, Bapak. Wasalongi, Ara, Hadirah Bapak. Diana Catur, Pia, Bapak. Anisatur Rahmah, nggak ada ya. 5, Hadirah, Bapak. oke. Alfi Cairina, Hadirah, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Nurul Jannah hadirah, terkendala jaringan. ya tunggu Zaina, bentar. hadirah, Bapak. Ya Alfi Cairina nanti ya, saya panggil lagi. Meratul Bapak. Fitriyah, Meratul Fitriyah, tidak ada. Duratul Hikmah, Hadirah, Bapak. Sabar Debi, Malik Oke, Fahad, Lik, dipanggil-panggil dari tadi nggak ada. Di mana kamu, Lik? Itu, Lik.
Ada di jalan tadi Pak. Mohon maaf Pak. Samlan, Safi Samlan. Hadir, Pak. Lemana tadi kan suruh angkat tangan kamu tadi Safi. Udah nyampe rumah, Pak. Dan Kenapa, enggak Pak? Disuruh-suruh kan suruh Pak suruh tadi. angkat tangan tadi Safi Samlan itu. Kalau sudah ingat apa yang saya Iya. sampaikan. Di jalan, Pak, disuruh beli obat soalnya, Pak. Oke. Saya absen yang nggak hadir ya tadi ya. Nurul Jannah ada ya? Nurul Jannah ada? Hadiro Bapak. Oke. Widat? Hadiro Bapak. Hadir, Widat? Bapak. Hadir. Hadir. Kemana Mas? Dari tadi dipanggil nggak keluar? Di luar, Bapak. Pergi ke kamar. Mila Santika? Mil? Nurul Hadiro Bapak. Mari Le. Diana Tika? Kamila Putri? Nggak ada ini ya. Diana Tika memang nggak ada. Anis Lydia Putri nggak ada juga. Anisatur Rohmah nggak ada. Mira Atul Fitriah nggak ada. Allah. Baik teman-teman sekalian, jadi sebelum saya akhiri, jadi kalau kita lihat silabi yang saya sampaikan itu kan sebenarnya sudah selesai. Tapi pengennya saya adalah saya ingin satu atau dua kali lagi pertemuan kalau memungkinkan nanti kita belajar terkait dengan yang kayak ditanyain Ara tadi itu adalah pembuatan angket. Ya, seperti apa dalam pembuatan angket? Sebenarnya sederhana sih sebenarnya pembuatan angket itu. Yang penting kan teorinya ada, baru kemudian nanti kita buat pernyataan-pernyataan. Nah, gitu ya. Mungkin nanti siapa? Mail nanti saya dihubungi. Kapan bisanya teman-teman ya, Mail ya? Besok malam juga sih sebenarnya nggak apa-apa kalau saya bisa. Yang mudah-mudahan saya sehat, mudah-mudahan teman-teman sehat. Saya kemudian bisa ketemu lagi di ini ya, pertemuan kuliah ini. Amin. Amin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.